Selama ini, spesies manusia purba paling terkenal dari Pulau Jawa adalah Meganthropus paleojavanicus. Padahal sebenarnya ada beberapa jenis lain dan kebanyakan orang menganggapnya itu sama. Selain Meganthropus paleojavanicus, ada spesies dari sub Homo erectus atau yang biasa dikenal sebagai Javamen atau manusia Jawa. Memiliki nama ilmiah Homo erectus erectus. Spesies ini mencakup Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil dan Ngawi, dan Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan di Mojokerto, dan Homo erectus soloensis yang ditemukan di Solo. Sebenarnya banyaknya spesies manusia purba di Indonesia merupakan subspesies dari Homo erectus dan Meganthropus, yang mana diperkirakan sudah hidup sejak 1 hingga 1,5 juta tahun yang lalu, tepatnya di zaman Pleistosen. Jadi untuk video ini saya tidak akan membahas banyaknya subspesies seperti yang saya sebutkan di atas, tapi saya akan membahas spesies utamanya, yaitu Homo erectus, yang mana spesiesnya mendominasi di Pulau Jawa. Kenapa hanya Homo erectus? Kenapa tidak sekalian sama Meganthropus? Meskipun kedua spesies ini bukanlah asli dari Pulau Jawa, melainkan mereka adalah pendatang yang migrasi dari Asia dan Eropa. Secara bukti fosil diperkirakan Homo erectus datang lebih dulu ke Pulau Jawa jauh sebelum Meganthropus. Fosil Homo erectus tertua di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari sekitar 1,5 juta tahun yang lalu yang ditemukan di Sangiran dan Trinil. Sedangkan fosil Meganthropus ditemukan di lapisan geologi yang lebih muda dibandingkan Homo erectus. Meganthropus berasal dari lapisan yang berusia sekitar 1 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Alasan lainnya, posisi Meganthropus ini masih dalam penelitian. Apakah merupakan spesies terpisah atau ada kaitannya dengan Homo erectus? Meskipun dari ciri-ciri fisik memiliki perbedaan, Homo erectus memiliki tengkorak yang lebih tinggi dan lonjong, sedangkan Meganthropus lebih tebal dan otaknya juga lebih kecil. Rahang Homo erectus jauh lebih ramping dan giginya lebih kecil, berbeda dengan Meganthropus yang lebih besar dan kuat. Di sisi lain, karena memang penemuan fosil Meganthropus tidak sebanyak Homo erectus yang menyebar luas di Pulau Jawa. Jika kita melacak dari awal manusia purba, pastinya kalian akan sangat mudah menemukan bahwa awal manusia purba berasal dari Afrika. Karena memang fosil manusia purba tertua di dunia ditemukan di Afrika, dan akhirnya mereka menyebar keluar Afrika seperti Eropa dan Asia. Dan untuk spesies yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, mereka semua adalah hasil dari migrasi besar yang berasal dari Asia Tenggara dan China. Namun ini bukanlah penyebab utama kenapa penduduk Pulau Jawa memiliki sedikit genetik dari suku Mongol. Karena genetik ini dibawa dari Homo sapiens, yaitu spesies yang lebih modern dari Homo erectus, yang juga datang dari migrasi yang berasal dari Asia Tenggara. Pada waktu itu, spesies Homo erectus menyebar ke penjuru Nusantara, hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Namun tidak ke pulau-pulau tropis di ujung Nusantara, seperti Maluku, Flores, ataupun Papua. Untuk lebih jelasnya tentang wilayah-wilayah tropis di ujung Nusantara, nanti akan ada episodenya sendiri, jadi ditunggu aja. Proses migrasi atau penyebaran Homo erectus di Nusantara tidak berlangsung 1 atau 2 tahun. Proses ini diperkirakan memakan waktu ratusan bahkan ribuan hingga puluhan ribu tahun. Pada waktu itu Nusantara atau yang dikenal sebagai Sundaland masih terhubung antara Asia Tenggara dan Indonesia, membuat Homo erectus dapat menjelajahi ujung benua dengan mudah tanpa harus melewati lautan. Homo erectus menyebar di Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Mereka membangun komunitasnya sendiri dan menjadikan wilayah itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka beradaptasi terhadap lingkungan baru seperti tempat tinggal dan cara mereka berburu. Homo erectus yang tidak secerdas Homo sapiens saat itu masih sangat primitif. Mereka menggunakan batu dan kayu untuk berburu dan bertahan hidup. Mereka hidup berdampingan dengan aneka spesies di Pulau Jawa waktu itu, seperti gajah Jawa, harimau Jawa, aneka burung, reptil, dan amfibi. Sayangnya banyak spesies itu sudah punah saat ini. Saya juga pernah membuat video tentang harimau Jawa, dan nantinya di salah satu episode series ini juga akan membahas tentang spesies hewan di Nusantara pada zaman itu. Jadi ditunggu aja.
Saat Homo erectus sampai di Pulau Jawa, mereka ditemukan dengan alam yang melimpah yang menjadi alasan utama spesies Homo erectus menetap di Pulau Jawa. Selain berburu hewan buas, mereka juga menemukan aneka tumbuhan yang bisa dimakan, serta kekayaan laut, sungai, dan danau. Selain itu, iklim tropis yang lebih hangat dan ideal untuk mereka bertahan hidup, serta alam yang sangat menopang kehidupan mereka seperti hutan tropis, sumber air, dan sumber makanan yang melimpah. Mereka juga dapat dengan mudah mencari tempat perlindungan di Nusantara, seperti di atas gunung, gua, ceruk yang mana ada banyak dan tersebar di seluruh Pulau Jawa. Lalu, kenapa Homo erectus seakan berhenti di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera? Kenapa mereka tidak nyebrang ke pulau tropis di sebelahnya seperti Maluku atau Flores? Alasan utama karena mungkin mereka sudah nyaman dengan apa yang mereka miliki saat itu. Alam sudah menyediakan semua kebutuhan mereka mulai dari tempat tinggal dan sumber makanan. Alam yang kaya membuat mereka lebih memilih menetap daripada berpindah. Belum lagi faktor lain, mereka harus berenang melewati lautan untuk sampai ke pulau tropis di sebelahnya, yang mana cukup berbahaya, dan belum lagi ada kemungkinan mereka bertemu spesies lain yang tidak mereka ketahui dan mereka tidak ingin bersaing dengan spesies asli dari pulau tersebut. Belum lagi ancaman hewan buas yang tidak mereka ketahui juga menjadi alasan. Mereka takut bersaing karena Homo erectus bukanlah kelompok besar seperti Homo sapiens yang saat migrasi membawa banyak anggota, melainkan mereka hanyalah kelompok-kelompok kecil yang menyebar ke banyak tempat. Dan saat mereka menemukan satu tempat untuk ditinggali, pasti akan ada pecahan kecil dari kelompok itu yang pergi untuk mencari tempat lain. Dan itu terjadi berulang kali. Itulah kenapa di Pulau Jawa sendiri penemuan fosil Homo erectus menyebar di seluruh Pulau Jawa dan jumlah spesies di lokasi penemuannya juga tidak banyak. Di episode 2 ini, saya akan membahas salah satu pulau di Indonesia yang memiliki keunikan, keberagaman, tapi juga aneh karena banyak spesies dari pulau ini sangat berbeda dengan spesies pada umumnya di zaman itu. Dan pulau itu adalah Pulau Flores. Seperti yang saya mention di episode pertama, bahwa nanti di episode 2 kita akan bergeser ke pulau tropis di ujung Nusantara. Dan Flores merupakan salah satu dari banyaknya pulau-pulau tropis di ujung Nusantara, atau bisa disebut juga sebagai kepulauan Sunda Kecil. Pada waktu itu kebanyakan pulau-pulau kecil di Sunda Kecil terbentuk akibat pertemuan lempeng tektonik Australia dan Eurasia. Yang mana kita tahu bahwa benua Australia memang dulunya menempuh perjalanan dari kutub selatan hingga ke bagian selatan Indonesia. Namun siapa sangka di pulau kecil ini menjadi tempat tinggal banyak spesies unik, bahkan ada yang masih hidup hingga sekarang, seperti komodo, salah satu spesies kadal purba yang masih hidup hingga saat ini. Selain komodo, di zaman purba, Pulau Flores juga dihuni banyak spesies lain, seperti Stegodon floresiensis, yaitu spesies gajah kerdil dari Flores, atau bangau raksasa bernama Leptoptilos robustus, dan tikus raksasa yang masih ada hingga sekarang, dan manusia kerdil yang cukup menjadi perbincangan, yaitu Homo floresiensis. Oke, kita bahas lebih lengkap lagi. Komodo yang merupakan salah satu kadal terbesar di dunia yang sekarang dilindungi di Indonesia dan hanya ada di Pulau Flores, ternyata kemungkinan berasal dari Pulau Australia. Mereka berenang melewati lautan dan kemungkinan pada waktu itu lautan antara Australia dan Pulau Flores masih dangkal. Mereka menjadi dominan di Pulau Flores dan menjadi apex predator di pulau ini. Ukurannya yang besar jika dibandingkan dengan Homo floresiensis membuat komodo kemungkinan juga menjadi predator bagi para hobbit. Untuk lebih jelasnya tentang komodo, saya sudah pernah membahas di video ini, yang mana merupakan video pertama yang saya upload di channel ini. Yang kedua ada Leptoptilos robustus, merupakan bangau purba raksasa yang dulu hidup di Flores dan sekarang sudah punah. Ukuran bangau ini lebih besar dibandingkan bangau-bangau pada umumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan spesies Leptoptilos lainnya yang berada di Asia dan Afrika, ukurannya masih jauh lebih besar, yang mana ukurannya sekitar 1,8 meter. Lebih lengkapnya saya juga sudah pernah membahasnya di video ini.
Ketiga, ada tikus raksasa. Tikus ini masih ada di Pulau Flores hingga sekarang, bahkan sering diburu. Ukurannya yang sangat besar dan berbeda dengan tikus-tikus di rumah kalian, membuat spesies tikus ini menjadi unik di Pulau Flores. Ada juga gajah kerdil, yaitu Stegodon floresiensis, yang mana spesies ini sudah punah. Gajah yang biasanya berukuran besar, namun Stegodon ini malahan hanya seukuran sapi. Namun tetap, jika dibandingkan dengan Homo floresiensis, para hobbit ini akan menganggap gajah kerdil ini sebagai hewan yang cukup besar. Dan spesies unik terakhir yaitu Homo floresiensis atau hobbit, manusia purba kerdil yang memiliki tinggi 1 meter. Untuk lebih lengkapnya tentang Homo floresiensis nanti akan saya bahas jauh lebih detail dan lengkap di episode 3. Jadi ditunggu aja, karena di episode 2 ini saya akan membahas Pulau Flores secara lebih universal. Jadi biar nggak kepanjangan. Sekilas memang tidak ada yang aneh dari spesies ini, tapi coba kalian perhatikan lagi dan bandingkan dengan spesies di luar Pulau Flores. Spesies di Pulau Flores akan merupakan kebalikan dari spesies di luar sana. Apa maksudnya? Oke, kita langsung masuk ke chapter 2. Fenomena dwarfisme insular. Dwarfisme insular atau dalam bahasa Indonesia disebut dwarfisme kepulauan adalah proses evolusi di mana beberapa spesies ukuran tubuhnya menyusut secara bertahap dalam beberapa generasi. Proses ini terjadi ketika populasi spesies tersebut terjebak di lingkungan yang terisolasi. Di zaman itu, Pulau Flores seakan menjadi pulau yang terisolasi dari daratan lain. Bahkan Komodo aja pindah ke sana dan menetap di sana karena dirasa lebih aman dan terisolasi dari dunia luar. Penyebab utama fenomena ini karena sumber daya di Pulau Flores yang terbatas dan minimnya predator. Oke, kita coba lihat dari masing-masing spesies. Homo floresiensis tidak memiliki banyak musuh di sana atau predator alami. Karena minimnya ancaman dari predator, tidak ada tekanan seleksi yang kuat untuk mempertahankan ukuran tubuh yang lebih besar. Berbeda dengan spesies Homo erectus yang ukurannya hampir sama dengan kita, karena mereka harus bertahan hidup melawan aneka hewan buas seperti harimau, macan, atau mungkin yang lainnya. Serta mereka juga harus menempuh migrasi yang sangat jauh. Hal ini juga terjadi pada Stegodon kerdil dan Komodo. Bahkan ada penelitian yang pernah menyebutkan bahwa pernah ada komodo yang lebih kecil dari komodo modern. Namun tidak semua spesies menyusut, ada juga yang menjadi lebih besar, seperti tikus raksasa Flores. Kemungkinan tikus ini berada di rantai makanan paling bawah dan jadi target predator utama seperti komodo, Homo floresiensis, bangau raksasa, atau bahkan Stegodon. Hal ini yang membuatnya harus berevolusi dengan memperbesar ukurannya agar bisa bertahan hidup. Namun ada satu spesies raksasa yang merupakan predator puncak, yaitu bangau raksasa yang bernama Leptoptilos robustus. Kenapa ukurannya justru lebih besar dari spesies lainnya dan tidak mengecil? Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa bangau raksasa ini juga menjadi predator bagi para manusia kerdil. Alasannya karena bangau ini tidak hanya hidup di Pulau Flores saja. Seperti yang saya bilang tadi, alasan kebanyakan spesies ukurannya mengecil karena terisolasi dari dunia luar dan tidak adanya kompetisi. Sedangkan bangau raksasa ini pada zaman itu cukup mendominasi di Pulau Flores dan bahkan bisa terbang keluar dari Pulau Flores, membuatnya bisa memangsa berbagai spesies lainnya yang ada di luar Pulau Flores. Kan menjadi target mangsa bagi spesies lain di luar Pulau Flores. Itulah kenapa ukurannya tidak menyusut dan cenderung lebih besar agar bisa bertahan hidup di alam liar. Dampak dari fenomena dwarfisme insular memiliki dampak signifikan pada karakteristik fisik dan perilaku spesies tersebut. Selain ukuran tubuh yang menyusut, spesies ini juga mengalami perubahan pada morfologi, seperti bentuk tulang, gigi, tingkat metabolisme yang lebih rendah, dan siklus reproduksi yang lebih cepat dan kemungkinan memiliki keturunan dengan ukuran yang relatif sama atau bahkan mengecil. Fenomena evolusi yang menarik ini menggambarkan bagaimana hewan dapat beradaptasi dengan keterbatasan di suatu lingkungan pulau.
Homo floresiensis atau manusia kerdil atau bisa disebut juga hobbit merupakan salah satu spesies manusia purba yang berasal dari Indonesia yang ditemukan di Pulau Flores. Kembali ke tahun 1950-1960-an, di mana seorang pendeta Belanda saat itu menemukan jejak-jejak manusia purba di Pulau Flores. Tapi waktu itu masih belum diketahui jenisnya, hingga akhirnya pada tahun 2001, temuan itu dikonfirmasi dan dimulailah penelitian di Pulau Flores. Hingga puncaknya pada tahun 2003, tengkorak manusia purba Homo floresiensis ditemukan di Gua Liang Bua, yang merupakan gua kapur di Pulau Flores. Fosil utama yang ditemukan adalah kerangka yang hampir lengkap dari seorang manusia purba yang diberi kode LB1. Kerangka ini termasuk tengkorak yang sangat kecil dan menunjukkan ukuran otak yang lebih kecil daripada manusia modern. Pada awal penemuannya, para ilmuwan beranggapan bahwa fosil yang ditemukan adalah kerangka dari anak-anak Homo erectus karena memang ukuran yang kecil dan beberapa ciri morfologinya juga menyerupai anak-anak. Ada juga yang beranggapan kemungkinan spesies ini merupakan spesies manusia modern atau Homo sapien yang mengidap penyakit mikrosefali atau gangguan perkembangan lainnya. Namun setelah penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa struktur tengkorak dan postkarnial LB1 lebih konsisten dan merupakan spesies hominid baru alias spesies yang terpisah dari Homo sapien maupun Homo erectus. Homo floresiensis memiliki ciri fisik yang unik yang membedakan dari Homo sapien dan hominid lainnya. Ukuran tubuhnya memiliki tinggi rata-rata 1 meter dengan berat 25 kg. Ukuran dan bentuk giginya mirip dengan manusia purba, tapi lebih primitif, seperti ukuran gigi geraham yang lebih besar. Proporsi tubuhnya lebih menyerupai hominid awal, seperti Australopithecus, daripada Homo sapien. Dengan ukurannya yang kecil itu, lantas bagaimana cara mereka bertahan hidup dan berburu? Di episode 2 kemarin, saya sempat menjelaskan bahwa kebanyakan spesies di pulau ini berbeda secara ukuran. Seperti gajah yang menjadi kerdil, tikus yang menjadi besar, bangau yang jadi raksasa, dan komodo yang menjadi komodo. Dengan ukuran Homo floresiensis yang kecil ini, apakah mereka cukup mendominasi atau bahkan merekalah yang menjadi santapan utama bagi predator utama di Pulau Flores? Mari masuk ke chapter 2, kehidupan manusia kerdil. Dalam penemuan fosilnya di Liang Bua, para paleontolog menemukan banyak artefak seperti alat yang terbuat dari batu, seperti bilah, kapak, alat untuk mengolah makanan yang kemungkinan digunakan mereka untuk berburu dan bertahan hidup. Selain itu ada juga tanda-tanda pengolahan tulang hewan seperti bekas goresan dan potongan yang menunjukkan bahwa Homo floresiensis memanfaatkan tulang hewan untuk berbagai kebutuhan. Ada juga penemuan yang kemungkinan alat bantu berburu sederhana semacam tombak dan sisa-sisa api unggun yang kemungkinan digunakan untuk memasak, menghangatkan diri, atau menerangi goa. Mereka memang menunjukkan adaptasi yang unik di lingkungan Pulau Flores. Namun apakah mereka mendominasi dan menjadi predator utama? Dari penemuan fosil tadi, para paleontolog menyimpulkan bahwa kemungkinan mereka seperti manusia purba pada umumnya yang melakukan perburuan. Meskipun belum ada bukti dominasi ekologis dari spesies ini, tapi keberadaan predator besar seperti komodo dan bangau raksasa menunjukkan bahwa mereka mungkin berbagi ekosistem dengan spesies lain. Karena jika mereka mencoba melawan secara langsung spesies seperti komodo atau bangau raksasa, bisa-bisa merekalah yang menjadi makanan para predator. Namun kompetisi dengan predator lain tetap akan terjadi. Mereka berebut mangsa lain seperti mungkin tikus besar, tegodon, atau aneka burung dan juga ikan. Dengan cara ini, para manusia kerdil mampu hidup selama ribuan tahun dan mampu bertahan dalam waktu yang cukup panjang, meskipun persaingan di pulau ini cukup dinamis. Meskipun dengan adanya persaingan, para peneliti belum menemukan adanya bukti bahwa manusia kerdil ini pergi ke pulau-pulau di sekitarnya. Sejauh ini, fosil Homo floresiensis hanya ditemukan di Liang Bua saja. Hal ini memberikan opini, mungkin mereka juga cukup kuat dan bisa bertahan hidup serta beradaptasi dengan lingkungan dan situasi waktu itu, hingga mereka tidak perlu lagi pergi ke pulau lain. Lalu jika Pulau Flores cukup terisolasi, bagaimana para manusia kerdil ini bisa sampai di sana?
Ada beberapa pendapat, ada yang beranggapan bahwa Homo floresiensis merupakan keturunan dari Homo erectus yang menyeberang lautan. Ada juga yang mengatakan mereka dari spesies Homo habilis atau spesies awal lainnya, karena bukti tulang yang lebih primitif daripada Homo erectus. Dan ya, hipotesa ini masih menjadi misteri. Namun saat ini teori paling populer adalah Homo floresiensis kemungkinan berasal dari spesies awal dan cenderung lebih dekat dengan hominid Asia daripada Homo erectus atau bahkan Homo sapien. Mereka kemungkinan menyeberang menggunakan perahu sederhana hingga ke Pulau Flores, atau melalui jembatan darat yang disebabkan permukaan air laut yang lebih rendah di antara pulau-pulau di Indonesia hingga akhirnya jembatan itu terputus oleh naiknya permukaan air laut. Chapter 3. Spesies turunan. Apakah yang terjadi pada Homo floresiensis juga terjadi di pulau-pulau kecil lain yang terpisah dari pulau utama? Dan apakah ada keturunan Homo floresiensis di Pulau Flores saat ini? Fenomena dwarfisme insular, seperti yang saya jelaskan di episode 2, merupakan efek evolusi penyusutan suatu spesies. Simpelnya, spesies yang berada di mainland itu lebih besar daripada yang berada di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dalam kasus ini, daratan utama atau mainlandnya adalah Sundaland. Spesies di sana berukuran normal dan bahkan lebih besar. Tapi di pulau-pulau kecil di sekitar Kepulauan Sunda kecil kemungkinan mengalami efek dwarfisme insular yang sama. Hal ini juga terjadi di Kepulauan Jepang, California, bahkan di beberapa pulau di Rusia. Lalu, apakah keturunan Homo floresiensis saat ini juga memiliki ukuran yang sama atau bahkan lebih kecil? Sayangnya hingga saat ini tidak ada bukti bahwa keturunan Homo floresiensis masih hidup hingga sekarang. Tapi ada satu desa di Pulau Flores yang penduduknya juga berukuran kecil. Lokasinya juga tidak jauh dari lokasi penemuan fosil Homo floresiensis. Banyak warganya memiliki ukuran tubuh yang pendek di bawah 150 cm. Tapi apakah mereka keturunan Homo floresiensis? Sayangnya, mereka merupakan spesies dari Homo sapien yang juga mengalami efek dwarfisme insular. Jadi, para penduduk di desa ini tidak ada hubungan atau terkaitan dengan spesies Homo floresiensis. Sejak Nusantara terbentuk, Sundaland dan Kepulauan Sunda kecil sudah dipisahkan oleh lautan dan kepulauan. Namun batas pemisah itu bukan hanya sebatas lautan aja, melainkan ada batas geografis yang mempengaruhi jenis spesies dan keanekaragaman fauna yang berbeda karena dipisahkan oleh batas yang tak terlihat yang disebut garis Wallacea. Garis Wallacea merupakan garis tak terlihat yang membentang dari utara ke selatan yang membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian berdasarkan perbedaan fauna yang sangat mencolok. Fauna yang berada di Sundaland sangat berbeda dengan fauna yang ada di Kepulauan Sunda kecil. Garis ini dinamai berdasarkan penemunya, yaitu Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris yang melakukan ekspedisi di wilayah Nusantara pada abad ke-19. Ia mengamati fenomena yang sangat menarik karena terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara jenis hewan yang ditemukan di bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan pulau-pulau bagian timur seperti Sulawesi, Flores, Maluku, dan Papua. Hewan di bagian barat memiliki kemiripan dengan hewan Asia daratan, sedangkan di bagian timur banyak yang mirip dengan hewan di Australia. Dari sinilah Wallace menyimpulkan bahwa ada suatu batas alamiah yang memisahkan kedua wilayah tersebut. Selain batas tak terlihat itu, ada pula yang memberikan teori kemungkinan karena di garis itu merupakan laut dalam dan merupakan lempeng tektonik dari gunung berapi aktif yang membuat suhu air di sana lebih hangat dan hewan-hewan tidak ada yang berani untuk menyeberang. Namun teori ini masih belum sepenuhnya benar dan masih bisa diperdebatkan, seperti contoh ada ikan kolakan yang ditemukan di Sulawesi dan Maluku. Mereka merupakan ikan purba yang kemungkinan berasal dari Afrika. Lalu ada juga bango raksasa yang bisa saja terbang dari bagian utara, yaitu Pulau Flores, ke bagian barat seperti Pulau Jawa, melewati garis Wallacea. Dan lebih lengkapnya tentang kenapa tidak ada hewan yang melewati garis Wallacea, nanti akan ada penjelasan lebih lengkap di chapter 2. Jadi stay tune.
Lalu bagaimana awal terbentuknya dua wilayah ini hingga keduanya memiliki fauna yang sangat berbeda? Di zaman purba, kita tahu bahwa pulau Australia bergeser dari kutub selatan dan berjalan ke arah Indonesia bersama dengan pulau Papua. Dan saat pulau Australia mendekati daratan Asia, terjadilah pergeseran lempeng tektonik yang cukup besar hingga membentuk pulau-pulau kecil yang disebut sebagai Kepulauan Sunda Kecil. Pergerakan lempeng ini dulunya terhubung antara Australia dan Kepulauan Sunda Kecil di wilayah utara. Dan wilayah barat kita tahu bahwa Sundaland terhubung dengan Asia. Hewan-hewan dari Asia hanya bisa berpergian paling jauh ke ujung Sundaland, tepatnya di Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Jawa. Sedangkan hewan-hewan dari Australia bisa menyeberangi lautan dangkal pada waktu itu untuk menjelajahi pulau-pulau di Kepulauan Sunda Kecil. Dan uniknya, para hewan ini tidak pernah menyeberangi ke area Sundaland karena terpisah oleh lautan yang luas dan dalam. Hingga akhirnya perubahan air laut mempengaruhi luas daratan yang terhubung dan memisahkan hewan yang sudah berada di Kepulauan Sunda Kecil dari pulau utamanya, yaitu Australia. Dampak dari terbaginya dua wilayah ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman spesies endemik di banyak wilayah. Seperti di bagian barat kebanyakan dari spesies Asia, dan di bagian timur merupakan spesies dari Australia. Spesies dari dua benua besar berkumpul di satu tempat, yaitu Nusantara. Spesies di masing-masing wilayah juga telah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Seperti hewan yang di bagian timur lebih cenderung memanjat pohon seperti marsupial, reptil, dan spesies tropis lainnya. Wilayah ini juga memiliki aneka jenis burung tropis yang cantik seperti burung cendrawasih, dan masih banyak spesies burung cantik lainnya. Sedangkan di wilayah barat lebih beradaptasi dengan lingkungan daratan, lebih banyak spesies mamalia besar dan primata, seperti orangutan dan harimau yang hingga tersebar di 3 pulau, harimau Jawa, harimau Sumatera, dan harimau Kalimantan. Bahkan pada zaman purba ada stegodon yang sempat hidup di Kalimantan dan Pulau Jawa. Penting bagi kita untuk menyoroti konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini. Masing-masing wilayah memiliki keunikannya masing-masing yang perlu dilestarikan, karena wilayah ini telah membentuk pola persebaran flora dan fauna Indonesia yang sangat unik dan beraneka ragam. Chapter 2: Garis Wallacea Zaman Modern. Selain perbedaan wilayah dan spesies, ternyata juga ada perbedaan dari segi budaya, seperti contoh dari segi bahasa dan logat. Kalian mungkin sadar bahwa bahasa di Indonesia Timur itu berbeda dengan bahasa dari Indonesia Barat. Dari segi ras dan adat, bagian Indonesia Timur juga cukup beragam, hingga ke agama yang mayoritas beragama Kristen, sedangkan di Indonesia Barat lebih banyak ke agama Islam. Dari segi arsitektur, bagian Indonesia Barat lebih terpengaruh dengan budaya Melayu dan Asia. Sedangkan bagian timur lebih beragam karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Kebanyakan bagian Indonesia Timur lebih cenderung mengiblat ke Australia, sedangkan di bagian barat cenderung ke Asia. Selain perbedaan tadi, pemerintah juga memiliki prioritas konservasi karena keunikan biota dan spesies endemik di wilayah timur. Dikarenakan bentuknya kepulauan, pemerintah mengajak masyarakat dan sektor wisata untuk bekerja sama dalam upaya konservasi dan menjaga spesies di setiap pulau. Seperti di Pulau Flores dan Pulau Komodo, para warga di sana sudah sadar untuk menjaga spesies yang ada di berbagai pulau di Indonesia Timur. Dan cara masyarakat menjaga spesiesnya juga lebih mudah karena wilayahnya yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan bagian barat, langkah ini cukup sulit diterapkan di wilayah mainland, seperti contoh Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Selain wilayahnya yang luas dibandingkan pulau-pulau kecil di bagian timur, kurangnya kesadaran masyarakat dan area jangkauan yang terbatas dari pemerintah membuat banyak spesies dari mainland tidak dapat diawasi secara maksimal. Hasilnya banyak spesies yang punah yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dengan terpisahnya menjadi dua bagian, yang mana spesies barat tidak pergi ke bagian timur, dan begitu pula sebaliknya, membuat spesies di Indonesia Timur sedikit lebih aman dari perburuan ilegal di bagian barat. Dan untungnya spesies yang dari Indonesia Timur mengalami kesulitan untuk pindah ke bagian barat, dikarenakan berbagai hal.
seperti laut dalam yang membuat hewan darat di bagian timur susah untuk berenang melewati laut dalam. Belum lagi selat antara Sulawesi dan Kalimantan, serta selat Lombok ke Bali dan ke Jawa merupakan arus laut yang cukup kuat. Kalian bisa dengan mudah mendapatkan informasi arus bahwa di selat-selat tadi memiliki arus yang cukup kencang, dan ditambah lagi memiliki kedalaman laut yang cukup dalam. Untuk spesies ikan, mereka juga mungkin memiliki kesulitan saat menyeberangi batas garis ini karena merupakan lempeng tektonik yang cukup hangat dari gunung berapi bawah laut. Dari udara, yaitu jenis burung. Kebanyakan burung yang berada di Indonesia Timur bukanlah merupakan burung yang bisa bermigrasi jauh. Mereka hanyalah burung tropis yang hanya terbang di satu pulau dan kepulauan sekitarnya yang masih dalam jangkauan. Ini dikarenakan bentuk tubuh dan struktur sayap burung-burung tropis ini kurang cocok untuk terbang jarak jauh. Belum lagi dari segi sumber makanan dan cuaca. Para spesies sudah dapat dengan mudah mencari sumber makanannya di habitatnya di bagian timur. Dan jika pun mereka berhasil menyeberang ke bagian barat, ada kemungkinan mereka harus beradaptasi dan mencari sumber makanan yang berbeda. Dan faktor lain yang tak kalah penting yaitu dari segi kondisi cuaca, seperti angin, arus udara, dan arus laut. Itu semua berbeda dari bagian timur dan bagian barat. Bagian timur merupakan kepulauan tropis yang hangat, sedangkan bagian barat terdapat banyak hutan hujan yang lembab, meskipun juga masih memiliki iklim tropis. Namun tidak semua spesies tidak berani menyeberangi garis ini, seperti contoh ada bangu raksasa dari Flores yang dapat terbang menyeberangi pulau-pulau. Ada juga stegodon kerdil dari Flores yang kemungkinan datang dari daratan Sundaland. Ikan kolakan yang kemungkinan berenang dari Afrika hingga ke Sulawesi, dan manusia purba seperti Homo erectus yang menyebar dari Kalimantan ke Sulawesi dan sekitarnya, dan dari Pulau Jawa ke Bali dan ke Pulau Flores. Dan itu semua sudah saya jelaskan di episode 1 hingga 3, jadi semua episode ini saling berhubungan, dan yang belum tonton bisa ditonton dulu. Di zaman Pleistosen, Nusantara waktu itu terhubung dengan Asia dan tidak terpisah oleh lautan seperti saat ini. Akibatnya, banyak spesies mamalia dan spesies lainnya yang berasal dari Asia menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke Nusantara dan menjadikan Indonesia saat ini kaya akan spesies fauna. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya tentang garis Wallacea yang memisahkan jenis dan karakter spesies dari Asia dan Australia. Di video ini, kita akan berfokus pada wilayah Sundaland atau sisi barat. Jika ingin menonton yang bagian sisi timur, bisa tonton di Kisah Indo-Purba episode 4. Dan mari kita langsung masuk ke pembahasan bagian pertama, Sundaland. Saat ini Sundaland sudah tenggelam dan memisahkan Kalimantan, Sumatera, dan Jawa dari mainlandnya di Asia. Namun pada zaman dulu, Sundaland merupakan wilayah daratan besar yang menyatukan semua pulau pada zaman es. Sundaland terkenal dengan keindahan alam dan kondisi geografis yang khas, seperti sungai besar, pegunungan, dataran tinggi, pantai tropis, hutan hujan, dan hutan tropis. Dan tak kalah penting adalah Sundaland tempat yang kaya akan flora dan fauna dari Asia. Dengan area yang sangat luas itu menjadikan Sundaland sebagai rumah bagi banyak spesies dan menjadi tempat migrasi dari spesies pada zaman es. Mereka berpindah ke area yang lebih hangat dan beriklim tropis di Nusantara, hingga akhirnya mereka yang terjebak di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dikarenakan permukaan air laut yang naik dan daratan yang tadinya terhubung mulai terputus oleh lautan. Dari penyebaran banyaknya spesies di 3 pulau utama, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, pada zaman dulu mereka diperkirakan merupakan satu spesies yang akhirnya di zaman sekarang dipisahkan menjadi 3 jenis yang berbeda, seperti harimau, gajah purba, dan orangutan. Zaman dulu itu semua mungkin datang dari satu kelompok, namun karena evolusi ratusan ribu tahun membuat ada sedikit perbedaan genetik dari setiap spesies tersebut. Di video saya yang ini, saya sempat menjelaskan tentang harimau Jawa. Di bagian akhir, saya memberikan data kecocokan spesies harimau Jawa dan Sumatera hanya berbeda beberapa persen aja, alias hampir sama. Dan jika dibedakan dengan harimau yang ada di Asia, juga hanya berbeda beberapa persen aja.
Ini membuktikan sebenarnya dulu semua spesies itu masih satu jenis, namun terpisah dan mulai beradaptasi di lingkungannya masing-masing hingga merubah sedikit demi sedikit genetik dari spesies tersebut. Kalian bisa sebutkan aneka spesiesnya, seperti harimau, ada harimau Jawa, Sumatera, dan harimau Asia. Orangutan ada juga yang di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tegodon atau gajah purba itu semua juga berasal dari Asia yang tersebar ke Nusantara. Hanya saja para spesies ini tidak ada yang menyeberang ke sisi timur dan hanya menetap di sisi barat, membuat Indonesia dibagi menjadi dua area yang memisahkan spesies dari Asia dan spesies tropis dari Australia. Dan di chapter 2 kita akan lebih dalam membahas tentang kecocokan spesies yang sudah punah di Pulau Jawa, apakah benar-benar mirip, atau jika pun ada perbedaan, apakah perbedaan itu. Dan di sini saya akan fokus ke spesies yang paling dominan dan disukai banyak orang, yaitu harimau, gajah, dan orangutan. Kita langsung masuk ke bagian 2, kecocokan spesies. Oke, kita akan membahas satu persatu dari 3 spesies yang saya sebutkan sebelumnya. Apakah mereka satu spesies dengan yang ada di Nusantara dan Asia, atau ada hal yang membedakan semua spesies itu dari berbagai pulau. Seperti harimau, di Pulau Jawa Bali sendiri ada beberapa jenis penamaan harimau yang sekarang kita sebut sebagai harimau Jawa. Tapi dalam klasifikasinya ada Panthera tigris sondaica, Panthera tigris trimilensis, lalu di Bali ada Panthera tigris balica dan Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera. Namun ternyata semua spesies itu masih saling terhubung. Dengan kata lain, mereka masih satu spesies yang tersebar dari Asia hingga ke Sumatera, Jawa, dan Bali. Klasifikasi yang saya sebutkan di atas merupakan subspesies dari spesies utama, yaitu Panthera tigris, yang diperkirakan muncul di area Asia Tengah. Bahkan harimau Siberia atau Panthera tigris altaica juga merupakan subspesies dari spesies utama, yaitu Panthera tigris. Lalu di Kalimantan, apa nama spesiesnya? Sebenarnya di Kalimantan tidak pernah ada data tentang harimau. Meskipun banyak yang bilang di Kalimantan ada harimau, tapi dari sumber-sumber yang saya baca, yang secara official, Kalimantan tidak pernah ada data tentang adanya harimau. Namun ada kemungkinan yang mereka kira harimau itu mungkin adalah macan dahan, yang mana spesies ini cukup banyak di Kalimantan. Dan situs konservasi juga mengatakan bahwa kemungkinan yang dilihat warga itu adalah macan dahan, bukanlah harimau. Jika dilihat dari sejarah yang dulunya Kalimantan sempat tersambung dengan Asia, ada kemungkinan juga bahwa harimau pernah datang ke Kalimantan. Namun antara sudah pergi atau punah tapi fosilnya belum kita temukan karena saat ini belum ada penemuan fosil harimau di Kalimantan. Jadi yang paling masuk akal kemungkinan mereka semua pindah dari Kalimantan ke pulau lain. Spesies kedua yang juga sudah punah yakni Stegodon. Stegodon merupakan genus gajah purba yang hidup di era Pleistosen dan memiliki hubungan dekat dengan gajah modern dan mamut. Namun ada ciri khas berupa gading yang sangat panjang dan lurus serta ukurannya yang lebih besar. Fosil ini ditemukan merata di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, membuktikan bahwa penyebaran spesies ini merata di seluruh Sundaland. Sayangnya bukti fosil terbanyak ditemukan di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera tidak terlalu banyak dan Kalimantan lebih terbatas lagi. Stegodon kemungkinan juga migrasi dari Asia Tengah dan berjalan ke ujung Sundaland, hingga akhirnya menyebar dan terisolasi di pulau-pulau di Nusantara karena perubahan iklim. Kepunahan spesies ini diperkirakan karena perburuan oleh manusia purba yang waktu itu masih hidup, seperti Homo erectus. Perbedaan dari ketiga Stegodon itu yang paling mencolok adalah dari segi ukuran. Stegodon Jawa menjadi spesies Stegodon terbesar dari 2 spesies Stegodon lainnya. Dan dari sinilah sebutan Stegodon raksasa dari Jawa. Selain ukuran tidak banyak yang berubah, hampir semuanya mirip. Hanya berbeda sedikit yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Stegodon dan mamut merupakan genus dan spesies yang berbeda, tapi masih dalam satu keluarga, yaitu Elephantidae, yang berarti mereka memiliki satu nenek moyang yang sama di keluarga gajah. Dan spesies terakhir yang juga sekarang terancam punah, yaitu orangutan. Dan untuk spesies ini sayangnya tidak pernah secara alami tersebar di Pulau Jawa, yang berarti orangutan ini hanya menyebar di area Sumatera, Malaysia, dan Kalimantan.
Dari 3 spesies yang saya sebutkan di atas, ternyata spesies orangutan Malaysia dan Kalimantan itu sama. Namun dengan orangutan Sumatera ada sedikit perbedaan. Seperti ukuran dan bulu. Ukuran orangutan di Sumatera lebih kecil dan memiliki bulu yang lebih panjang dan berwarna daripada orangutan di Kalimantan. Jadi secara tidak langsung hanya ada 2 spesies utama di Sundaland waktu itu, yaitu di Sumatera dan Kalimantan yang juga tersebar di Malaysia. Meskipun di dalam spesies itu ada sub-sub spesies lain yang tidak begitu banyak perbedaan. Lalu bagaimana mereka bisa sampai di Nusantara? Ternyata orangutan juga melakukan migrasi. Orangutan utamanya merupakan bagian dari kelompok Hominidae yang juga mencakup manusia, simpanse, dan gorila. Mereka bermigrasi dari Asia menuju ke Sumatera dan baru menyebar lagi ke wilayah Malaysia dan Kalimantan. Ini ditemukan dari perbedaan genetik yang menunjukkan bahwa orangutan Kalimantan memiliki asal-usul yang mirip dengan orangutan Sumatera, dan akhirnya mereka berevolusi di daratan Kalimantan. Secara keseluruhan, orangutan yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan orangutan yang tersebar di Asia Tenggara. Dari 3 spesies tadi, jika mereka semua ternyata satu spesies yang sama dengan sedikit perbedaan, kenapa mereka dinamakan berbeda? Itulah kenapa penyebutannya bukan spesies utama, melainkan sub-sub spesies untuk memisahkan banyak spesies yang memiliki perbedaan dikarenakan genetik yang berubah karena evolusi dan adaptasi lingkungan. Dan dari lingkungan yang berbeda, karena beda tempat, beda juga cara mereka bertahan hidup, cara mereka beraktivitas, cara mereka berburu, beda juga sumber dan jenis makanannya, beda juga bentuk tubuhnya, ototnya, bulunya, atau bahkan tulangnya. Meskipun hanya sedikit, tapi itu membuat subspesies baru yang memiliki keunikan dan kekuatan yang berbeda dengan subspesies lainnya. Jika begitu, apakah jika kita menaruh subspesies sebagai contoh harimau Sumatera, lalu kita pindahkan ke Pulau Jawa, apakah lama-kelamaan akan menjadi harimau Jawa yang memiliki perbedaan genetik dengan harimau Sumatera? Hal ini sangat mungkin terjadi, bahkan bisa saja genetiknya pun berbeda dengan harimau Jawa yang sebelumnya sudah punah. Tapi proses ini bukan terjadi dalam satu generasi saja. Proses ini mungkin terjadi dalam ratusan atau bahkan ribuan tahun. Saat ini spesies paling mendominasi di seluruh dunia adalah Homo sapiens, yaitu spesies manusia berakal yang semakin cerdas dan terus berevolusi. Di episode 1 saya sempat membahas sedikit tentang sejarah manusia purba pertama di dunia dan di Pulau Jawa. Dan di video kali ini merupakan lanjutan dari episode 1 dan masih terhubung juga dari 5 episode lainnya. Kita tidak akan membahas tentang Homo sapiens di seluruh dunia, tapi kita akan berfokus pada kejadian di Nusantara atau Indonesia. Tepatnya bagaimana saat Nusantara terbentuk dan menjadi tujuan manusia purba. Saat Sundaland dan Kepulauan Sunda mulai terbentuk, Nusantara hanya merupakan daratan besar di ujung benua Asia. Hingga akhirnya banyak spesies fauna yang mulai migrasi dari Asia Tengah ke Asia Tenggara dikarenakan perubahan iklim yang cukup ekstrim pada zaman es. Mereka mencari kehangatan di wilayah tropis Nusantara. Hingga akhirnya manusia purba pertama yaitu Homo erectus dan disusul dengan spesies Meganthropus beberapa ratus tahun kemudian. Spesies Homo erectus cukup banyak menyebar di Indonesia, mulai dari Sumatera, Malaysia, Kalimantan, Jawa, Flores, hingga ke Papua. Mereka menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, berbeda dengan Meganthropus yang hanya tersebar di wilayah sekitar Pulau Jawa. Homo erectus, mereka juga sudah mampu mengendalikan api dan cara mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berburu. Mereka tersebar di gua-gua dan tepi sungai pada waktu itu. Dan saat mereka menetap di satu tempat, mereka cukup mengetahui lingkungan sekitar mereka tinggal, termasuk siklus alam, jenis tumbuhan, dan perilaku hewan di sana. Kepintaran dan kekuatan Homo erectus cukup mendominasi di Nusantara, hingga Meganthropus yang baru datang juga harus berhadapan dengan Homo erectus. Dari yang saya baca, salah satu hilangnya spesies Meganthropus di Nusantara dikarenakan persaingan dengan Homo erectus.
Informasi ini sebenarnya masih tumpang tindih dikarenakan Meganthropus datang setelah Homo erectus sudah di Nusantara selama ratusan ribu tahun. Ada juga yang mengatakan Meganthropus tidak bisa beradaptasi di Nusantara dan akhirnya populasinya terus menurun dan menghilang. Homo erectus yang menyebar ke seluruh Nusantara juga melakukan evolusi lokal seperti harus beradaptasi dengan lingkungan mereka masing-masing. Misalnya Homo floresiensis yang masih ada hubungannya dengan Homo erectus. Mereka berevolusi menjadi spesies baru tersendiri dan ukurannya juga mengecil. Lengkapnya ada di video episode 3 yang ini. Tidak hanya itu, spesies Homo erectus yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, mereka juga memiliki perbedaannya masing-masing. Bahkan di Pulau Jawa sendiri, ada beberapa spesies Homo erectus. Penamaan subspesies fauna seperti harimau, gajah, orangutan, dan spesies lain seperti yang sudah saya bahas di episode 5 kemarin. Di sana saya bahas lengkap kenapa subspesies terbentuk dan kenapa dinamakan berbeda, padahal masih satu spesies. Homo erectus cukup sukses dan transisi. Keberadaan Homo erectus yang mendominasi Nusantara ternyata tidak selamanya. Di belahan dunia lain muncullah spesies yang jauh lebih cerdas, lebih pintar, lebih cerdik, lebih kognitif, lebih kuat daripada spesies sebelumnya. Jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan Homo erectus. Atau mereka bertarung dengan Homo sapien, atau memang punah karena populasi yang semakin sedikit karena tidak bisa beradaptasi lagi. Homo sapien yang bermigrasi ke Nusantara diperkirakan terjadi dalam beberapa gelombang. Ini ditunjukkan dari bukti genetik DNA manusia modern yang memiliki variasi genetik yang mendukung teori gelombang migrasi ganda. Saat Homo sapien memasuki Nusantara, diperkirakan saat itu Sundalen sudah tenggelam, dan Homo sapien masih bisa menyeberangi lautan untuk pergi ke pulau-pulau lain dan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan hingga ke Papua dan Australia. Homo sapien memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan Homo erectus dan memiliki kemampuan berkomunikasi dan strategi yang jauh lebih baik daripada Homo erectus. Kemungkinan Homo sapien berburu di tempat Homo erectus akhir berburu, dan dengan kecerdasan dan banyak keunggulan Homo sapien lainnya, membuat Homo erectus tidak dapat beradaptasi dan berkompetisi dengan Homo sapien. Tidak hanya dalam hal makanan saja, Homo sapien juga mungkin secara perlahan menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempati oleh Homo erectus dan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah dibangun oleh kelompok Homo erectus. Homo erectus pastinya kewalahan dengan kehadiran Homo sapien awal dan membuat mereka cukup terancam dengan kemampuan mereka. Dan seiring berkembangnya populasi Homo sapien dan terus berkurangnya populasi Homo erectus, alam Nusantara mulai didominasi oleh Homo sapien dan pada akhirnya berkemungkinan ikut berkontribusi dalam kepunahan Homo erectus tanpa adanya konflik secara langsung. Ada juga teori yang mengatakan kemungkinan Homo sapiens membawa penyakit yang tidak bisa dicegah oleh ketahanan tubuh atau metabolisme Homo erectus. Hingga akhirnya Homo erectus populasinya terus menurun dan Homo sapien lebih bisa bertahan dari penyakit tersebut karena memiliki kekebalan yang lebih bagus dibandingkan Homo erectus. Gambaran lebih gampang tentang yang terjadi saat Homo sapien mendominasi pada waktu itu seperti pada zaman modern saat ini. Ibaratkan Homo sapien adalah warga yang hidup di kota atau pedesaan, dan Homo erectus adalah suku-suku di pedalaman yang tidak terjamah dari luar. Terjadi gap yang sangat jauh, bahkan suku pedalaman terkadang merasa terancam dengan kedatangan warga kota ke wilayahnya. Kurang lebih seperti itu, kita warga kota tidak pernah menyentuh mereka, tapi populasi mereka terus berkurang. Sama seperti Homo sapien dan erectus waktu itu, Homo sapien tidak secara langsung menyerang Homo erectus, tapi Homo erectuslah yang tidak bisa beradaptasi secepat Homo sapien. Dan dominasi Homo sapien membawa kita masuk ke bagian 3, evolusi dan ambisi. Homo sapien terus beradaptasi dan berevolusi di setiap generasi. Mereka sangat cepat adaptasi dan evolusi. Dari yang awal datang merupakan pemburu dan pengumpul, berburu dengan alat batu, kayu, dan alat lainnya, serta mereka hidup di antara goa.
Namun selama periode ribuan tahun itu membawa Homo sapiens dalam membentuk sebuah peradaban yang lebih maju, hingga masuk ke transisi peradaban agraris, di mana spesies ini mengalami revolusi pertanian yang bersatu menjadi sebuah kerajaan. Saat kelompok sudah semakin besar dan simpanan makanan makin melimpah, dan produksi makanan atau sumber daya lain berlebih, timbullah keinginan untuk meningkatkan populasi lebih besar dan perdagangan. Dari sinilah spesies ini mulai berdagang untuk menjual sumber dayanya ke kerajaan lain, atau bahkan berlayar menuju pulau lain di penjuru dunia. Ada juga yang memiliki ambisi untuk merebut sumber daya dari kerajaan lain karena kekurangan sumber daya atau hanya sekedar ingin memperluas wilayah dan kekuasaan. Era kerajaan terjadi cukup lama di Indonesia. Bahkan di Nusantara sendiri ada banyak kerajaan yang sangat besar saat itu, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga untuk menunjang keberlangsungan sebuah kerajaan. Dan sekali lagi, hidup Homo sapiens mulai masuk ke zaman yang cukup keras. Mereka yang awalnya bertahan hidup dengan cara berburu, lalu mereka semua menemukan cara hidup yang lebih damai dan tenang dengan bertani. Dan saat kerajaan terbentuk, mereka harus siap berperang untuk mempertahankan lahan mereka agar tidak yaitu zaman penjajahan. Homo sapiens di Nusantara dijajah oleh sesama spesies di Eropa selama beberapa abad. Namun seperti nenek moyangnya, Homo sapiens terus beradaptasi dan berevolusi menjadi lebih cerdas, pintar, dan mulai sadar bahwa jika mereka terpecah, maka mereka akan cepat runtuh. Mereka mulai melawan untuk mempertahankan tempat mereka dari jajahan spesies luar. Mereka pun bersatu, satu Nusantara bersatu, dan bersuara untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Mereka bertaruh nyawa demi bisa hidup lebih layak, lebih damai, dan merdeka dari jajahan. Perjuangan itu membawakan hasil dengan merdekanya Nusantara menjadi Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, dan perjalanan mereka menjadi mandiri baru saja dimulai. Bagian 4. Realita. Sekarang sapiens di Nusantara memulai kembali peradaban yang sudah lama terpecah menjadi satu kesatuan. Mereka menjadi semakin mandiri dan memiliki keinginan untuk terus maju dan berkembang agar tidak terjajah oleh spesies lain. Pembangunan konstitusi dan pembentukan struktur baru pemerintahan mulai dibentuk. Sistem kerajaan mulai menghilang. Pembangunan negara dan pemerintahan lokal untuk memastikan pemerintah lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Tidak hanya mencukupi kebutuhan Indonesia, tapi mereka juga ingin bersaing di kancah internasional. SDM mulai dibentuk, pembangunan diratakan, desentralisasi, penguatan dan stabilitas ekonomi, dan perubahan sosial dan demokrasi dengan tidak meninggalkan identitas dan budaya di wilayahnya masing-masing. Membuat Homo sapiens di Indonesia memiliki ambisi yang cukup tinggi menjadi negara maju dengan target Indonesia Emas 2045. Namun yang kalian tidak sadari, cerita dari awal video hingga sekarang, perjalanan Homo sapiens seakan cukup mulus. Mereka bisa bertahan dari segala situasi dan era. Namun ada satu situasi yang hingga saat ini masih terjadi, yaitu perbedaan sosial. Di zaman purba, perbedaan sosial memiliki dampak yang cukup ekstrim karena mereka tidak bisa berburu dan masuk ke suatu kelompok. Dan dari sejarah, kaum paling bawah akan selalu yang pertama menerima akibat. Di zaman purba, yang paling lemah akan gugur pertama kali di alam liar. Dalam kerajaan, para petani yang sosialnya di bawah menjadi alat bagi para pemimpin keren hanya menerima hasil dari keringat para petani. Di era penjajahan, kaum bawah menjadi alat utama untuk bekerja dengan upah yang sangat kecil, bahkan hingga dibayar untuk melawan bangsa sendiri demi agar bisa makan.
Dan kesetaraan sosial ini juga masih berlangsung hingga saat ini. Tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di seluruh dunia. Ada perbedaan antara kaya dan miskin. Meskipun dengan kemajuan era sekarang, ternyata yang dari kaum sosial bawah tidak mendapatkan akses seperti yang ada di kaum atas. Masih terjadi keterbatasan akses di seluruh Indonesia. Masih banyak yang tidak dapat akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak. Pengangguran yang terus naik. Yang sudah kerja juga masih dibayangi dengan aturan pemerintah yang terus berubah. Gaji mereka terus dipotong dan potongannya pun terus membesar. Sedangkan hasilnya tidak dapat langsung dirasakan atau bahkan tidak dirasakan oleh masyarakat. Namun ada pula oknum yang korupsi besar-besaran yang tiada henti. Masyarakat seakan sudah tidak kaget dengan pejabat yang tiba-tiba kaya, atau bahkan korupsi miliaran hingga triliunan. Mereka juga sudah gak kaget dengan hukum yang dilontarkan ke oknum koruptor. Masyarakat seakan diam dan tidak peduli, karena tidak ada yang bisa diubah. Tidak adilnya hukum antara strata atas dan strata bawah. Hal ini masih terjadi di banyak tempat di Indonesia. Sama dengan petani di zaman kerajaan yang takut untuk berbicara kepada rajanya karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Nusantara sudah melewati banyak momen kekalahan dan kebangkitan. Saat Homo erectus, sang penjelajah pertama Nusantara, harus punah dan kalah dengan Homo sapien yang baru datang. Kebangkitan Homo sapien yang juga membawa kekalahan para Homo sapien di zaman kerajaan dan penjajahan. Hingga mereka pun bangkit lagi dan menjadi spesies yang mandiri dan lebih maju. Pertanyaannya, apakah kejadian yang terjadi di era kerajaan akan terulang lagi? Apakah negara yang kaya dan kuat ini juga akan runtuh seperti kesalahan Homo sapien di masa lalu? Atau apakah ini yang akan membawa Indonesia ke Indonesia Emas 2045? Apakah bangsa ini yang membuat Indonesia maju? Atau bangsa inilah yang secara perlahan menggerogoti Indonesia dari dalam dan layaknya bom waktu untuk menunggu kehancurannya sendiri? Sekian dulu video kali ini. Dan kami segenap tim Kisah Dunia Purba mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Terima kasih yang sudah setia nonton hingga akhir. Dan sampai jumpa. Bye-bye.